Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kali ini Bapak Ibu mau tak ajak mengembara, melantun jauh ke 1500 tahun yang lalu. Pada zaman bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ada yang bilang sejarah itu nggak perlu. Karena sejarah itu biasanya kita itu hanya ingat tahun berapa perang Diponegoro, perang antara siapa sama siapa, tahun berapa Majapahit runtuh, hanya menghafal tahun-tahun. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tahun ya bisa lah untuk mengurutkan sejarah proses, tetapi apa yang terjadi saat itu, kenapa terjadi, akibatnya apa kalau terjadi, proses bagaimana terjadi. Bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah adalah penyembah berhala. Berhalanya besar-besar, dari kayu, dari batu, kadang-kadang buat roti seperti berhala, disembah-sembah terus dimakan bareng-bareng. Karena doa Nabi Ibrahim, Mekah itu menjadi pusat kedatangan orang-orang dari seluruh, ya bukan penjuru dunia waktu itu ya, mungkin dari Indonesia ya orang, tapi sekitar itu dari jauh-jauh, bahkan itu banyak yang datang situ untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ibadah hajinya itu sesuai dengan caranya masing-masing, bawaan dari daerahnya masing-masing. Ini yang membuat Raja Abrahah itu, Raja Yaman, meri. Mekah itu ada Ka'bah elek, tapi buatannya Nabi Ibrahim kok didatangi orang banyak. Dia sudah membuat bangunan tempat ibadah yang bagus sekali di Yaman. Semua orang diundang ke sana, nggak ada yang mau datang. Orang tetap mendatangi tempat yang jelek ini. Bangunan tua yang elek banget. Sehingga ada cerita apa ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, itu yang gajah yang dihujani batu-batu dari neraka. Orang-orang yang datang ke Mekah itu tawaf, tapi dengan caranya, bahkan ada yang sambil telanjang tawaf. Jadi terlalu rusak bangsa Arab waktu itu. Bangsa Arab waktu itu maunya punya anak laki-laki. Kalau anak perempuan dibunuh. Kalau lahir istrinya melahirkan, kalau bukan istrinya, perempuannya melahirkan, wanitanya melahirkan, kok perempuan. Umar bin Khattab itu pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup. Petok ke ora kanggo. Karena kehidupan waktu itu, pekerjaannya orang itu selain berdagang, perang.
Jadi perempuan nggak penting, perempuan sudah kita sayangi, kita cintai anak kita. Tahu-tahu kalau perang kita kalah, mereka diambil musuh kita jadi budak. Daripada eman-eman kayak gitu, sudahlah. Kita juga ngelihat nggak tega, wis awet cilik dipateni wae. Walaupun sebenarnya yang laki-laki pun itu sebenarnya hidupnya dihidupi, diopeni ape-ape hanya supaya kuat untuk bisa perang. Jadi kayak jangkrik dipakani api-api enak-enak, tapi nanti untuk diadu. Jadi itu rusaknya orang-orang Mekah. Jadi perempuan-perempuan itu ada sih orang-orang yang dibiarkan hidup, kemudian dididik bagus, beberapa sedikit sekali. Biasanya oleh orang-orang yang bangsawan, kekayaan, kuat gitu, sehingga bisa membela anak perempuannya. Anak perempuannya dilatih berdagang seperti Ibu Khadijah, seperti Sofiyah binti Abdul Muthalib. Biasanya orang-orang yang top-top. Orang-orang ini ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ibundanya Mus'ab bin Umair, itu perempuan-perempuan bangsawan yang dibiarkan hidup oleh orang tuanya, tetapi karena orang tuanya sembodo melindungi. Perempuan-perempuan istimewa ini bahkan dia berhak memilih suami, berhak menceraikan suami. Itu istimewanya, tapi hanya bisa dihitung dengan jari orang-orang seperti ini. Sebagian besar perempuan-perempuan itu hanya pemuas nafsu laki-laki dan dikon nglairke kudu anak lanang. Nah, orang anak lanang nggak kepake. Orang seperti saya ini mungkin loh, nek zaman biyen yo kanggo banget anakku telu lanang kabeh. Itu tak stop, nek ora tak stop bisa 10 anak saya mungkin laki-laki semua. Jadi termasuk istimewa, idola gitu. Walaupun engko nek wis ora iso nglairke meneh, apa meneh wong ireng kaya aku ngene iki, ya budak dijual atau diwariske karo anak-anaknya. Jadi nasib perempuan waktu itu seperti itu. Cuma saya yang setelah membaca, aku mikir apa waktu itu atau di Mekah itu memang istimewa gitu ya, di Arab itu istimewa, sehingga ada makanan yang membuat wanita itu walaupun sudah tua tapi masih tetap bisa melahirkan. Ibu Khadijah itu menikah dengan Rasulullah umur 40, tapi masih bisa punya anak 6. Bayangkan. Umur piro? Saiki umur 40 melahirkan saja sudah takut. Apa mereka makan apa, herbal apa-apa gitu, atau ya memang udara sana, kehidupan di sana membuat makanan itu jadi bagus-bagus. Dulu tahun 92 saya sama bapak, sama ibu saya, sama adiknya bapak berangkat haji. Bapak ki senengane sobo pasar, golek kaki ayam, golek ceker. Jadi ngono ceker itu kaki ayam, ngono mek diguyok leknya gowon kabeh ngono, dibuang di sana itu buat sampah. Baru bapak bawa pulang, sama ibu saya dimasak. Ya Allah, enak pol, tidak ada lemak sama sekali. Apa saking panasnya. Saya beli telur, ini telur apa? Telur ayam, iya telur ayam apa? Ayam kampung apa? Ya kampung Arab. Dijawab sama yang jual kampung Arab. Apa karena udaranya yang seperti itu sehingga
makanan-makanan itu jadi baik gitu ya, dimakan oleh wanita-wanita Arab sehingga sampai usianya sudah mulai menua pun masih bisa melahirkan anak. Rasulullah itu dalam kandungan 2 bulan bapaknya meninggal. Setelah dilahirkan dalam keadaan yatim, umur 6 tahun dibawa ibunya ke Madinah menengok kuburan bapaknya. Ada yang momong Nabi, budaknya Ibu Aminah, ibunda Nabi ini mengikuti. Dalam perjalanan pulang dari Madinah itu, ibunya Nabi meninggal, wafat. Nabi umur 6 tahun, ada pengasuhnya. Bayangke nek pengasuhnya itu kira-kira kok paling ora masa umur 10 tahun mengasuh, kan nggak mungkin, paling nggak 15 tahun. Setelah Nabi besar, Nabi dewasa, Nabi umur 25, Nabi menikah dengan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah melahirkan anak laki-laki namanya Qasim. Tapi hanya masih meninggal masih kecil, hanya berapa tahun. Untuk menghibur Nabi, Khadijah membeli budak namanya Zaid bin Harisah, anak kecil. Sebab Nabi sayang-sayangnya sama anak kecil, supaya terhibur gitu dibelikan anak kecil. Setelah Zaid bin Harisah ini bujang sepiro umurnya nggak tahu. Nabi kedatangan yang mengasuh Nabi itu namanya Ummu Aiman. Nah, satu saat Ummu Aiman ini datang kepada Rasulullah. Dia langsung, ini ibuku, ini pengganti ibuku, kata Rasulullah. Aku sayang banget. Siapa yang mau menikahi ahli surga, nikahilah Ummu Aiman. Saat itu Zaid bin Harisah langsung berdiri, saya ya Rasulullah. Bayangke umure perbandingan apa ora padha karo kawin mbek putune. Jauh lebih muda dengan istrinya ora deng beda ya. Nek Ahmad Albar kan yang laki-laki yang tua, ini yang tua yang perempuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari perkawinan Ummu Aiman dengan Usama dengan Zaid bin Harisah ini lahir satu orang anak namanya Usama. Bayangke umur piro, menikah dengan bujang muda belia, punya anak. Bapak Ibu sekalian, kondisi wanita pada saat itu, kondisi perempuan saat itu sama, derajatnya sama dengan harta. Kalau tuannya itu meninggal, maka semua budak-budak ini termasuk perempuan-perempuan itu diwaris sama anak-anaknya. Jadi banyak anak-anak yang menggauli ibu tirinya. Mau dinikahke ngono kan ibu tiri. Jadi itu memang kondisi di situ waktu itu seperti itu. Sehingga ketika Islam kemudian membatasi menjadi 4, itu menjadi boleh menikahi hanya 4 perempuan, nggak boleh lebih. Itu satu perubahan, perombakan mental yang radikal, yang revolusioner, revolusi betul itu, perubahan secara cepat banget. Islam sangat memuliakan wanita, bahkan bukan cuma itu, derajat ibu 3 kali lebih daripada bapak, lebih tinggi ibu 3 kali daripada bapak. Walaupun nek selarane bapak-bapak, selarane Pak Mawarti ya beda. Siapa yang harus terhormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu ping telu ya Pak? Jadi untuk bojo telu baru bapak, katanya gitu. Padahal ibu itu 1 tapi tingkatannya 3 kali di atas bapak.
Anak kalau menghormati orang tua 3 kali lebih hormat kepada ibunya, kemudian baru bapaknya. Itu Islam, mengangkat harkat wanita. Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak semua bangsa Arab waktu itu semuanya penyembah berhala. Ada juga sebagian kecil tapi yang tidak mau menyembah berhala. Mereka sadar agama nenek moyang kita Ibrahim, yakin saya bukan itu. Kita nggak menyembah Tuhan yang satu, mentauhidkan. Tetapi sopo yang disebut Tuhan itu yang seperti apa? Mereka nggak tahu. Bentuknya seperti apa? Tuhannya Nabi nenek moyang kita Ibrahim itu seperti apa? Mereka nggak paham. Mereka mencari. Tapi tidak mau menyembah berhala. Yang jelas agama waktu itu, agamanya Nabi Ibrahim nggak seperti ini. Mosok tawaf telanjang. Itu bukan Nabi Ibrahim. Sehingga ada orang 4, Bapak Ibu sekalian, namanya Warokoh bin Naufal, satu, yang kedua Zaid bin Amr, yang kedua Utsman dan Abdullah, Utsman bin Haris dan Abdullah bin Jahas. Orang 4 ini berkumpul. Setelah berpikir, yuk kita cari, coba kita tanya orang-orang. 4 ini dibagi 4 arah, 1 berangkat ke sana, 1 berangkat ke sana, 2 berangkat ke sana, 1 berangkat ke sana. Warokoh bin Naufal, Zaid bin Amr, Utsman bin Haris dan Abdullah bin Jahas. Utsman bin Haris dan Abdullah bin Jahas pulang nggak dapat apa-apa. Setelah pergi jauh cari nggak ketemu apa-apa, dia pulang. Warokoh bin Naufal keluar, dia berjalan keluar, pulang dia sudah memeluk agama Nasrani. Dia mendapat kenyamanan di sana. Tapi Zaid bin Amr, ketika dia dalam perjalanan ke Syam, ada seorang pendeta yang tahu, kamu dari mana? Dari Mekah. Wahai bangsa Arab Mekah, cepat pulang. Saat ini di negaramu, di kotamu, di daerahmu akan diutus seorang rasul. Kamu harus cepat ke sana, harus ketemu, harus melindungi, kamu harus membersamainya terus. Jadi dalam kitab Nasrani yang dulu dikenal dengan Kristen Nestorian. Itu orang-orang Kristen zaman dulu yang punya Injil, namanya Injil Barnaba. Di Injil Barnaba itu menjelaskan bahwa akan datang seorang nabi. Tanda-tandanya begini-begini. Itu di Mekah sana itu. Nah, itu orang-orang ahli kitab udah tahu. Orang Yahudi tahu, cuman mereka gelo, kok orang soko bangsaku, kok bukan orang Yahudi, kok harus orang Mekah, harus keturunan Ismail, bukan keturunan Yakub. Sehingga mereka memusuhi Nabi. Jadi Umar langsung cepat-cepat pulang. Tapi sayangnya sudah sampai di pintu Mekah sih, sudah di pinggir kota Mekah, sudah dekat kota Mekah, dia dirampok dan dibunuh oleh orang. Ya memang kerjaannya begitu sih orang-orang sana. Sehingga itu hal yang biasa. Tapi sebelum Zaid bin Amr ini meninggal, dia berdoa, kalau saya tidak bisa bertemu dengan Rasul itu, izinkan anak saya, kedua anak saya bertemu dan membersamai, mendampingi Rasul itu. Doanya Zaid bin Amr dikabulkan. Anaknya 2 orang, satu Said bin Zaid, yang satu lagi perempuan Atikah bin Zaid. Zaid bin Amr ini termasuk orang yang tidak mau membunuh anak perempuan. Ketika lahir istrinya anak perempuan, melahirkan perempuan, orang-orang sudah mau membunuh dia. Enggak, jangan, ini saya akan melindungi, saya sanggup melindungi anak saya, kata Zaid. Sehingga anak perempuannya yang namanya Atikah selamat sampai dewasa. Said bin Zaid ini di kemudian hari itu menjadi istrinya adiknya Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab kuwi wong sing paling bemis di Mekah waktu itu sebelum masuk Islam. Tadi saya bilang dia mengubur anaknya hidup-hidup. Dikisahkan istrinya nggak ngaku kalau ini anaknya lahir perempuan, disayang-sayang dikutang-kutang. Umar bin Khattab tahu kalau itu perempuan, langsung dia berangkat gali sendiri, anaknya dikubur sendiri. Ketika Umar sampai kepada keputusan iki yang biang kerok Mekah ini Muhammad, ini urung tak pateni Muhammad urung meneng iki menyebarkan agama, berdakwah. Berangkat Umar dengan pedang terunus, di jalan ketemu orang, mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad. Nggak salah, tengok dulu keluargamu, adikmu Fatimah, jadi adiknya namanya Fatimah, adikmu Fatimah itu sudah menjadi pengikut Muhammad. Apa iya? Oh, tuh dia balik kanan datang ke rumah adiknya. Saat itulah dia sampai di depan rumah adiknya dengan suaminya Said bin Zaid, anak yang tadi Pak Zaid bin Amr tadi, sedang belajar ngaji, belajar mempelajari Al-Quran dari seorang budak yang namanya Habab. Habab langsung lari. Siapa itu? Umar, Ibnu Khattab, anaknya Pak Khattab. Langsung Habab lari. Yang ada di situ Said bin Zaid dengan Fatimah bin Khattab, binti Khattab. Gitu masuk, aku krungu apa iki mau? Apa iki mau sing diwaca? Apa yang diomongkan ini tadi? Benar kata orang bahwa kamu sudah masuk Islam. Zaid langsung dipukuli, bahkan sampai tergeletak dan didudui dadanya. Ada kertas melayang dari tangan Fatimah. Ternyata tulisan Al-Quran, surat Toha. Nah itu. Umar, itu kertas apa? Kata si Fatimah, nggak bisa, kamu orang kafir, nggak boleh megang ini suci. Enggak, aku pengen lihat aja. Oh, diambil gitu, dipaksa diambil, terus diwoco. Apa iki kok apik men? Orang-orang Arab itu tidak bisa membaca dan menulis, sebagian besar termasuk Nabi kita, ummi, tidak bisa baca tulis. Tetapi Umar, ada beberapa orang yang pintar membaca. Terus orang tidak bisa baca tulis, tapi dia penyair. Dia bisa membuat kalimat-kalimat yang indah, syair-syair yang indah. Umar ya ora iso, walaupun dia sering mendengarkan lomba-lomba syair. Tapi kelebihan orang Arab waktu itu daya ingatnya luar biasa. Dibaca oleh Umar bisa, iki opo? Terketuk dengan surat Toha ini, yang ini tidak bisa didengar, tidak biasa didengar, asing di telinganya kita dibandingkan dengan syair-syair yang pernah dia dengar. Akhirnya dia mendatangi rumah Rasulullah dan kemudian menyatakan masuk Islam gara-gara surat Toha. Adiknya Said bin Zaid yang namanya Atikah, perempuan itu anaknya Pak Zaid bin Amr tadi, setelah dewasa dia menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar. Anak Abdullah, anaknya Pak Abu Bakar As-Siddiq. Sama-sama remaja, sama-sama muda. Atikah ayu banget. Karena sama-sama muda, mesranya luar biasa. Abu Bakar berangkat ke masjid, berangkat mau sholat ke Masjidil Haram.
Didelok omahe anake karo mantune lagi cekikak-cekikik neng jero. Manten anyar kuwi mang. Pulang dari sholat, Abu Bakar lihat lagi. Isih ngono wae, ora rampung-rampung ini. Akhirnya Abu Bakar jengkel. Kok kamu kok bisa sampai gara-gara perempuan, gara-gara istri kamu meninggalkan sholat jamaah? Ceraikan istrimu. Ya wes perintah bapaknya, apalagi alasannya karena agama, ya udah dicerai. Neng yang namanya Abdullah bin Abu Bakar iki kan saking cintanya dia akhirnya sakit. Akhirnya Abu Bakar nggak tega, disuruh kembalilah rujuk Abdullah dengan Atikah ini. Abdullah bin Abu Bakar ini gugur di medan perang Hunain. Ada perang zaman Rasulullah namanya perang Hunain. Abdullah wafat di situ. Setelah meninggal suaminya, Atikah dilamar oleh Umar bin Khattab. Jadi istrinya Umar. Setelah Umar meninggal, dia diambil istri oleh sahabat Zubair bin Awam. Terkenal pada waktu itu, kalau kamu pengen syahid, menikahlah dengan Atikah. Jadi semua orang merindukan Atikah karena merindukan syahid. Setelah Zubair bin Awam meninggal, dia mau diambil istri oleh Ali bin Abi Thalib. Aku bosen aku jadi rondo terus, ditinggal mati perang terus. Aku nggak maulah, kamu itu senengnya perang. Ali bin Abi Thalib itu senengnya perang. Aku nggak mau. Akhirnya Atikah ini menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang namanya Hasan. Bisa terbayang nggak berapa usianya Atikah waktu itu menikah dengan anaknya Fatimah? Itu jauh lebih tua daripada Fatimah. Fatimah binti Rasulullah. Saiki kawin karo anake Fatimah. Dengan harapan Hasan ini orang yang lemah lembut, baik, dia nggak seneng perang. Aku tak jadi bojone Hasan wae. Walaupun ternyata Hasan pun mati syahid karena diracun oleh Bani Umayyah. Dia dilamar lagi oleh orang keluarga Raja Muawiyah waktu namanya Marwan bin Hakam. Ketika nggak mau, saya tidak mau menukar mertua. Saya sudah punya kakek mertua Rasulullah, saya nggak mau diganti dengan siapapun. Bapak Ibu sekalian, sengaja ceritanya rodok dawa, pareda ngantuk ya ora apa-apa. Kok mau sih ora ngantuk dengarin. Tetapi saya ingin Bapak Ibu memahami. Besok akan ada cerita-cerita lagi tentang model-model perkawinan pada zaman setelah Rasulullah menjadi Rasul. Motivasi orang itu menikah itu apa? Kalau habis terjadi peperangan, itu sahabat-sahabat yang gugur itu meninggalkan janda dan anak-anak. Nabi sibuk. Siapa yang mau mengawini janda ini? Siapa yang mau mengawini janda ini? Siapa? Di sahabat-sahabatnya ditawari, iki harus dinikahi, sebab kalau tidak, perempuan-perempuan itu nggak bisa cari nafkah. Dia akan mati kelaparan dengan anak-anaknya. Jadi harus dicarikan suami. Sibuk Nabi mencarikan kayak jandanya tuh. Siapa yang harus menikahi? Siapa yang motivasi menikahi itu karena ingin bertanggung jawab kepada anak-anak yatim. Zaman saiki ndak ono wong milih kawin sing rondo sing wis tuwa anake akeh. Ndak ono. Ndak kowe gelem ki. Hari tadi ya. Goleki rondo sing anake akeh sih, kalau
ibu-ibu sekarang ini suaminya kok ono nanti kalau rapian ya ora apa-apa. Bondomu memang turah PO gitu misalnya. Sekarang disalahgunakan. Zaman sekarang orang perempuan pinter cari nafkah, pinter golek duit, udah nggak butuh lagi butuh pelindung untuk mencari nafkah, itu sudah enggak. Tetangga saya itu suaminya sopir truk, kecelakaan ini ya di Jawa Barat, anake akeh, isah urip dodol sego janganan. Walaupun anak-anaknya banyak yang diaku salim ya, nanti sekolah kini kabeh. Isoh urip, isoh mangan. Lah kalau zaman dulu ya gampang dijarah orang, dijadikan budak kalau dia tidak punya pelindung. Bagaimana motivasi Zaid bin Harithah? Dia mau menikahi orang itu hanya karena Rasulullah bilang, siapa yang mau menikahi ahli surga ini? Kok langsung ngadep. Padahal Ummu Aiman itu mantan budak, ireng elek tuwa. Karo aku ireng meneh wis, irenge padha mek kudung. Ireng orang sana kalau hitam-hitam betul. Tapi anehnya nggak ada jerawatnya. Jadi di sana tuh orang hitam gitu tuh halus banget kulitnya. Padahal Zaid bin Harithah itu orang Arab asli sing bagus. Itu jadi budak hanya karena dia itu anaknya kepala suku. Pergi ada acara kemana ke daerah lain, di jalan ketemu perampok, diperangi, kalah, dia diambil jadi budak, dijual di pasar. Setelah lama bertahun-tahun, keluarganya itu mencari-cari. Aku biyen duwe anak jenenge, aku biyen duwe keluarga jenenge Zaid bin Harithah, ini cari-cari ke Mekah. Akhirnya ketemu, sudah dipelihara, dibeli oleh Khadijah, dipelihara oleh Nabi. Datang ke tempat Nabi. Wahai Muhammad, Pak Muhammad, belum diangkat jadi Rasul. Wahai Pak Muhammad, ini Zaid bin Harithah ini ternyata anakku, keluargaku. Saya akan tebus dia. Dulu belinya berapa, sekarang saya mau tebus dia biar kembali kepada keluarganya. Kata Nabi, monggo, tanya dulu. Apa kata Zaid? Kalau Zaid bilang ikut kamu, nggak usah dibayar, bawa. Tapi kalau dia bilang ikut saya, ya dia harus ikut saya. Setelah Zaid dipanggil, ternyata Zaid bilang, aku milih ikut engkau, Pak Muhammad. Keluarganya nggak bisa apa-apa. Sejak itu terkenal namanya Zaid menjadi Zaid bin Muhammad, anak angkat. Jadi keluarga bagus, keluarga ganteng. Wong Arab-Arab kan ganteng-ganteng, gede-gede, dhuwur-dhuwur, gagah-gagah. Mau menikahi Ummu Aiman. Dilalah duwe anak lanang siji namanya Usamah. Dilalah kaya mbokne, ora kaya bapake. Dadi ya ireng, dilalah pesek sisan. Jelek Usamah itu. Padahal bapaknya gantengnya kaya ngono. Tetapi Rasulullah itu sayangnya luar biasa. Dipangku berdua dengan putune sing jenenge Hasan tadi, Hasan bin Ali. Dipangku Rasulullah sebelah kiri Hasan, sebelah kanan Usamah. Betul banget, sing siji bagus, ora karuan, sing siji weli ngono lho. Tetapi kata Rasulullah, saya sayang ini sama anak ini, saya sayang banget. Anak dua ini kesayangan saya, ibunya kesayangan saya, bapaknya dulu kesayangan saya. Bapaknya Usamah itu kesayangan saya. Terkenal itu kesayangan Rasulullah. Setelah Usamah bujang, pada saat itu ada seorang perempuan cantik banget, Fatimah bin Qais. Banyak orang yang melamar.
Nabi datang ke rumahnya Fatimah bin Qais. Keluarganya Fatimah senang banget, dikira Rasulullah mau melamar. Setelah Nabi bilang ini mau untuk Usamah, bapaknya yang ngose, kalau kita nggih panjenengan ya Rasulullah, kalau untuk Usamah ya aku mikir-mikir dulu lah, masa anakku ayune koyo ngono entuk wong elek. Ya udah Rasulullah pulang. Anak perempuannya dengar Fatimah bin Qais itu. Loh tadi siapa tamunya Rasulullah? Ngapa? Dia ngelamar kamu tapi untuk Usamah. Terus ya kalau untuk Usamah Bapak nggak boleh lah. Loh piye toh Pak? Itu kesayangan Rasulullah. Saya mau dengan Usamah. Jadi Fatimah bin Qais itu sampai nangis di hadapan orang tuanya minta supaya dinikahkan dengan kesayangan Rasulullah. Jadi wong elek banget mau sing rumangsa ora pati-pati bagus, jangan putus asa. Bisa jadi dapat istri yang seperti Fatimah bin Qais. Sing bujang-bujang. Nek sing wis dibujuk ya aja pengen Fatimah bin Qais. Pak Ari udah nggak boleh. Nah, saya ingin berpikir lagi ulang, apa motivasi pernikahan pada waktu itu? Dia memilih Usamah karena dia itu kesayangan Rasulullah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab sudah meninggal, sudah Khalifah, sudah ganti Abu Bakar, ganti Umar. Umar bin Khattab membagi, akan memberi pada orang-orang. Anaknya sendiri Abdullah bin Umar itu seorang yang pinter, ahli hadis, dikasih sedikit. Usamah pada waktu dikai akeh, 2 kali lipat dari yang diberikan kepada anak kandungnya sendiri. Abdullah bin Umar tanya, loh Bapak, saya bedanya apa dengan Usamah? Dari segi banyaknya ikut perang lebih banyak aku. Usamah itu tidak ikut perang Badar, perang Uhud, isih kecilian. Kata Rasulullah nggak boleh, masih terlalu kecil. Sementara Abdullah bin Umar sudah ikut. Dari segi ilmu, pinter-pinterlah aku lah Pak, timbangannya Usamah. Terus apa hak Usamah kok dapat lebih banyak dari saya? Kata Umar bin Khattab, Rasulullah menyayangi Usamah melebihi sayangnya kepada kamu. Rasulullah juga menyayangi ayahnya Usamah melebihi ayahmu. Jadi pertimbangan memberi Khalifah Umar itu pun antara lain dengan mana-mana yang disayang oleh Rasulullah. Terkenal, mau istilahnya apa ya? Saya nggak membaca, pokoknya kesayangan itu. Nek saiki misalnya apa? Beb, mana ya? Beb, apa nek sayang apa? Anu ya, apa Beb? Mana kan biasanya. Ini kesayangan Rasulullah. Nek ngundang bojomu apa? Say. Oh, say. Itu kedudukan orang-orang tertentu semuanya di apa ya, kok dinisbatkan, dihubungkan dengan Rasulullah, dihubungkan dengan mencari surganya Allah. Es angel. Ya udah deh, saya tak menikah sama itu, ada Pak Kiai, ora apa-apa. Tapi ternyata Pak Kiai ini kita sesuk neh ana santrine sing ayu dipek bojo meneh, ayu dipek bojo meneh. Surganya perempuan itu kalau dipoligami ikhlas. Surga kok hubungannya karo poligami? Banyak sekali toh. Ora apa-apa, kuwi surgamu. Diempet wae, cemburunya diempet, anu itu surgamu. Yang laki-laki juga gitu. Pilih ndi Bu, poligami apa zina? Daripada nanti berzina, kan lebih baik poligami. Kenapa sih kok harus dibandingkan sini poligami, sini zina? Apa nggak ada alternatif lain?
Daripada poligami, poso toh nek memang nafsunya terlalu besar. Misalnya dibandingkan dengan itu loh. Daripada poligami, puasa menahan untuk menjaga perasaan istri dan anak-anak. Umpamanya begitu. Kenapa kok harus dipertentangkan, harus diperbandingkan? Pilih di antara poligami sama zina. Kayak nggak ada pilihan lain aja. Berarti aku nek ngajak orang untuk poligami, aku zina loh. Ya terserah urusannya mbek Gusti Allah. Pada zaman Rasulullah dulu, pada zaman sebelum diangkat, perempuan tidak ada harganya sama sekali. Begitu Rasulullah turun membawa ajaran Islam, perempuan itu dimuliakan luar biasa. Dan setiap saya mencermati bacaan-bacaan itu, perkawinan pada saat itu motivasinya akhirat, motivasinya Rasulullah, motivasinya surga Allah. Itu saja. Kenapa Atikah yang sudah sampai tua laris, bahkan sampai Hasan pun mau, barang siapa koyok dadi unen-unen, orang barang siapa unen-unen nek pengen mati syahid nikah dengan Atikah. Jadi bahkan menikahi perempuan itu karena pengen mati syahid, mati karena dibunuh orang, mati karena perang, bukan karena cantik, masih bahenol, masih ya orang garing-garing banget, kurus kayak papan penggilesan lah, tapi ya orang gembrot-gembrot banget. Bukan itu motivasinya ini ahli surga. Siapa yang gelem menikahi ini? Gampang banget. Nabi udah bilang ahli surga ya mesti nggak bisa tidak, yaitu ahli surga. Bang, dari saya yang ada di sini surga. Nek dia ahli surga, saya jadi suaminya, berarti saya nanti bisa jadi ahli surga. Bapak Ibu sekalian, itu saja dulu. Sengaja saya ajak mencermati sejarah. Mencermati sejarah karena saya ingin Bapak Ibu mengetahui sebab-sebabnya, mengetahui prosesnya, mengetahui akibat-akibatnya, dan bisa mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah itu. Sopo sing Pak Guru sejarah sopo? PKN sopo PKN? Pak Fauzan. Pak Fauzan. Pak Wawan. Hah? Saya Pak Wawan. Ojo tahun-tahun Pak. Dihayati betul sehingga ketika kita menyampaikan kepada anak itu, anak tahu bagaimana PKI di zaman biyen piye. Bagaimana perjuangan Panglima Sudirman itu bagaimana. Bagaimana perjuangan para pahlawan. Bagaimana Agus Salim itu siapa? Haji Agus Salim itu siapa? Sampaikan. Sehingga anak-anak bisa termotivasi dan tertanam di hatinya bahwa kehidupan kita ini ada contoh teladan. Nek gawe contoh orang yang sudah meninggal. Jadi jelas baik. Ojo gawe contoh wong sing urip ya. Orang manusia hidup itu bisa berubah-ubah setiap saat. Kalau memberi contoh pada anak-anak, orang yang sudah meninggal dan sudah jelas-jelas baik. Sementara itu dulu, terima kasih, mohon maaf nek membuat ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.